Ada seorang yang bernama Injili Umbo yang akrab sekali dipanggil Bidan Iin oleh warga setempat. Bidan Iin merupakan bidan yang telah beberapa tahun ini membuka praktek di Desa Tumpaan, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Menjadi seorang bidan merupakan cita-cita ia sedari kecil. Menurutnya, seorang bidan sangat berhati mulia, bisa membantu sesama, berinteraksi, bersosialisasi, dan khususnya bisa mengetahui apa arti pengorbanan seorang perempuan. Seperti sekarang ini, Bidan Iin sedang bersiap-siap untuk melakukan penyuluhan dan konsultasi gratis kepada ibu hamil. Karena sebelumnya, Bidan Iin sudah membuat janji dengan seorang ibu di Desa Tumpaan untuk menjadi tempat penyuluhannya tersebut. Di dalam penyuluhan ini, Bidan Iin memberikan tema yaitu tentang kehamilan kepada semua ibu yang hadir di penyuluhan pada hari itu. Kenapa Bidan Iin memilih tema kehamilan? Karena Bidan Iin berpikir di Desa Tumpaan ini masih kental akan budaya yang mempengaruhi status kehamilan seorang wanita. Oleh karena itu, Bidan Iin sangat menghimbau kepada ibu-ibu hamil di Desa Tumpaan tersebut untuk tetap memperhatikan kehamilannya, karena banyak sekali hal-hal yang buruk terjadi kepada ibu hamil, terutama faktor makanan, lingkungan, dan keadaan fisik ibu tersebut. Peran bidan dalam melaksanakan tugasnya meliputi: yang pertama, pelaksana, 2 pendidik, 3 pengelola, 4 peneliti. Peran pelaksana yaitu tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas ketergantungan. Yang pertama ada tugas mandiri, yaitu menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan, memberikan pelayanan dasar pranikah pada anak remaja, kemudian memberikan asuhan klien selama hamil, persalinan, bayi baru lahir, nifas, wanita usia subur atau pelayanan keluarga berencana, dan menopause. Kedua, tugas kolaborasi. Menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien. Kemudian memberi asuhan pada ibu hamil dengan risiko tinggi. Memberikan kebutuhan asuhan pada ibu bersalin, nifas, BBL, dan balita yang berisiko tinggi. Ketiga, tugas ketergantungan, menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan, memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi, serta rujukan pada masa kehamilan, persalinan, masa nifas, BBL, serta kelainan pada anak balita. Peran pengelola, mengembangkan pelayanan dasar kesehatan atau di wilayah kerja, berpartisipasi dalam tim atau sektor melalui dukun bayi, kader kesehatan, serta nakes lainnya. Peran pendidik, memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan pada klien. Kemudian melatih dan membimbing kader. Peran peneliti: 1. Mengidentifikasi kebutuhan investigasi, 2. Menyusun rencana kerja pelatihan, 3. Melaksanakan investigasi sesuai rencana, 4. Mengelola data hasil investigasi, kelima, menyusun laporan hasil investigasi, yang keenam atau yang terakhir, memanfaatkan hasil investigasi.
Tidak hanya memiliki peran, seorang bidan juga memiliki fungsi. Berikut ini fungsi seorang bidan. Fungsi bidan sebagai pelaksana. Yang pertama yaitu bidan melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada individu, keluarga, serta masyarakat, khususnya kaum remaja pada masa pra-perkawinan. Kedua yaitu melakukan asuhan kebidanan untuk proses kehamilan normal, serta kehamilan dengan kasus patologis tertentu. Ketiga, melakukan persalinan normal dan kasus persalinan patologis tertentu. Selanjutnya, merawat bayi segera lahir normal dan bayi yang risiko tinggi, melakukan asuhan pada ibu menyusui dan pada ibu nifas. Memberi pelayanan kepada anak balita dan keluarga berencana, dan yang terakhir kepada klimenterium atau menopause. Fungsi bidan sebagai pengelola, yaitu mengembangkan konsep kegiatan pelayanan kebidanan bagi individu, keluarga, kelompok, masyarakat sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat yang didukung oleh partisipasi masyarakat. Ketiga, fungsi bidan sebagai pendidik, memberikan penyuluhan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan kebidanan dalam lingkup kesehatan serta keluarga berencana. Yang terakhir, fungsi bidan sebagai peneliti, yaitu melakukan evaluasi, pengkajian, survei, dan penelitian yang dilakukan sendiri atau berkelompok dalam lingkup pelayanan kebidanan, namun penelitian kesehatan keluarga dan keluarga berencana. Shalom, selamat malam Bu Bidan. Shalom, selamat malam Bu, silakan duduk. Nama saya Bidan Injil. Kalau boleh saya tahu, ada keperluan apa ya Ibu datang kemari? Begini Bu Bidan, saya baru kelar melahirkan 3 hari yang lalu. Jadi saya memiliki keluhan ASI dan jahitan saya Bu Bidan. Oh gitu, Ibu kesini untuk konseling ya. Jadi Bu Bidan, ASI saya itu kurang. Jadi saya kasihan sama bayi saya. Bayi saya kelaparan dan sedangkan air ASI saya sulit untuk keluar. Oh begitu Bu, selama ASI tidak keluar, emang merata kalau anak pertama emang begitu Bu. Kan ASI juga dipengaruhi oleh hormon. Apakah payudara Ibu membesar? Saya rasa ada, cuma tidak terlalu besar. Sakit nggak Bu? Agak sakit. Ya, itu karena ibu tidak menyusui ke bayi ibu. Jadi saran saya, walaupun ASI ibu tidak keluar, harus disusui ke bayi ibu. Supaya apa? Supaya ASI ibu tidak terjadi pembengkakan. Terus saya sarankan ibu untuk mengonsumsi kayak buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan. Jadi ASI-nya tidak keluar. Juga itu dipengaruhi dengan keadaan stres, yaitu pikiran yang mungkin itu kurang tidur, kan itu tidak teratur, jadi makan tidak teratur, jadi bisa nanti reflekskan diri. Santai aja ya Bu, jangan terlalu tegang. Terus juga ibu banyak makan makanan yang bergizi, entah itu vitamin, karbohidrat, semuanya harus terpenuhi ya Bu, walaupun sedikit. Nah jadi apalagi Bu? Jadi tadi Bu Bidan, saya itu mau buang air kecil dan mau buang air besar. Juga tuh terasa perih di jahitan saya. Itu gimana ya Bu Bidan? Nanti kan infeksi Bu. Jadi ibu bilang tadi jahitan ibu belum kering ya, dan masih terasa perih. Bagi ibu-ibu yang baru selesai melahirkan, ya terdapat jahitan-jahitan. Nah saya mau tanya Bu, selama ini ibu mengonsumsi ikan-ikanan enggak? Jadi gini Bu Bidan, ibu saya itu menyarankan saya jangan makan ikan dulu, katanya itu air ASI juga ikut amis, jadi kasihan sama bayinya. Ulang. Dari kita ulang. Jadi gini Bu Bidan, ibu saya itu menyarankan saya jangan makan ikan dulu, katanya itu air ASI juga ikut amis, jadi kasihan sama bayinya. Oh begitu. Jadi ada yang bilang ikan dapat membuat air ASI menjadi amis ya Bu. Itu salah ya Bu. Ikan mengandung protein
dan selama itu masih ada jahitan yang masih basah, jadi sebaiknya ibu mengonsumsi ikan-ikanan yang mengandung protein. Ikan itu sangat bagus loh, seperti ikan gabus, agar jahitan ibu cepat mengering. Banyak makan makanan berprotein juga lebih bagus, Bu. Oh, begitu ya Bu Bidan. Apakah ibu sudah mengerti? Iya Bu Bidan, saya sudah mengerti. Terima kasih Bu Bidan. Shalom.